Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Lucky Rene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini, aku akan mereview sebuah film yang berjudul End of the Spear atau Akhir Tombak. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like juga ya. Film ini dirilis pada tahun 2005, yaitu sekitar tanggal 2 Desember. Yang diangkat dari kisah nyata di mana 5 misionaris Kristen Amerika berusaha untuk menginjili orang suku Wadani supaya suku Wadani percaya dan mengenal Tuhan Yesus, yaitu di daerah hutan hujan tropis, tepatnya di Ekuador Timur. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 1956, di mana kelima misionaris ini gagal untuk menginjili suku Wadani tersebut. Film ini menceritakan kisah dari sudut pandang Stephen Saint, putra dari Ned Saint, salah satu dari misionaris yang tewas pada saat itu. Dan pemeran utamanya adalah Mikayani, kepala suku dari suku Wadani. Dilihat dari adegan pertama, Mikayani bersama dengan adik perempuannya bertemu dengan kakaknya Dayume. Pada saat itu mereka masih kecil dan berumur sekitar 7-10 tahun. Mereka berpisah karena pada malam sebelumnya kelompok mereka diserang oleh kelompok suku Wadani lain yang akan merebut seluruh wanita pada saat itu. Pada malam itu adegan perang tombak pun terjadi hingga adik Mikayani yang paling kecil dan masih bayi terbunuh. Pada tahun 1943, suku Wadani terkenal suku yang sangat terkejam pada saat itu. Mereka memiliki kebiasaan saling menghabisi dalam hal merebut kekuasaan dan untuk membalas dendam nenek moyang mereka. Adegan selanjutnya, Mikayani dan kakaknya yang masih kecil itu berlari ke dalam hutan untuk menjauhi ibunya, di mana pada saat itu ayahnya akan mati akibat peperangan malam itu. Kebiasaan suku Wadani pada saat itu adalah kalau ayah mereka meninggal, maka anak sulung mereka, di mana pada saat itu Dayume adalah anak sulung, akan dikubur hidup-hidup bersama ayahnya yang sudah meninggal, dan penguburan dilakukan oleh ibunya sendiri atau oleh kelompok suku mereka. Tetapi ayah Dayume tidak ingin Dayume mati. Dia menyuruh Mikayani membawa Dayume lari ke tengah hutan. Dan pada saat di tengah perjalanan, Dayume tertangkap oleh orang luar yang pada saat itu orang luar tersebut telah mengenal dunia modern. Di adegan selanjutnya telah menunjukkan tahun 1956, di mana jarak antara tahun di waktu Mikayani masih kecil yaitu 13 tahun. Diperkirakan Mikayani pun telah dewasa berumur sekitar 20 tahunan. Adegan berikutnya, Steve, anak dari Ned, terlihat sedang mendengarkan berita dari ayahnya bahwa ayahnya telah menemukan tempat kediaman suku Wadani tinggal. Ayahnya melihat suku Wadani tersebut dari atas dengan mengendarai pesawat. Steve pun memberi kabar bahagia itu kepada ibunya, dan ibunya juga sangat bahagia ketika mendengar berita itu. Sementara suku Wadani yang melihat pesawat itu memanjat pohon terheran-heran dan mengatakan bahwa pesawat itu adalah seekor lebah raksasa. Di scene selanjutnya melihatkan Steve yang menelpon tantenya Rachel, yaitu kakaknya Ned, dan ia juga seorang misionaris yang pada saat itu masih bertugas di Amerika. Steve sengaja menelpon Rachel hanya untuk menanyakan bahasa Wadani. Di sisi lain, Ned mengadakan pesta bersama teman-teman misionarisnya karena telah menemukan keberadaan suku Wadani, dan mereka merancang strategi untuk masuk mendekati suku Wadani tersebut. Dalam perbincangan mereka, Jim, sahabat Ned, dan istri Jim memberi saran kepada Jim untuk memberitahu kakaknya Rachel karena kakaknya Rachel mengetahui bahasa Wadani. Ternyata Rachel belajar bahasa Wadani dari Dayume yang pada saat itu Dayume hilang dibawa oleh orang asing. Dayume ternyata dirawat oleh Rachel hingga sampai dewasa. Mendengar saran itu, Ned tidak setuju karena Ned tahu ketika Ned memberitahu kepada kakaknya Rachel, maka Rachel akan memberitahukan kepada atasan mereka, dan atasan mereka hanya memberi keputusan setelah 2 tahun memperbincangkan hal tersebut, sehingga Ned merasa itu memakan waktu yang lama dan suku Wadani akan habis karena mereka saling membunuh. Jadi Ned dan keempat kawannya pun memutuskan keputusan sendiri untuk terjun langsung ke lapangan tanpa belajar bahasa suku Wadani terlebih dahulu. Scene selanjutnya, Mikayani dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak memiliki perempuan mengadakan serangan balik kepada musuh mereka yang dahulu pernah menyerang mereka waktu kecil. Mikayani sebagai anak laki-laki sulung dari ayahnya dulu
ia pun wajib untuk membalaskan dendam ayahnya dulu. Dalam peperangan itu Mikayani dan kelompoknya menang dan menewaskan kepala suku dari musuh mereka tersebut. Sementara itu Nate dan kawan-kawannya melakukan pendekatan kepada suku Wadani dengan cara menjatuhkan barang-barang dari atas pesawat yang menurut mereka itu adalah barang penting bagi suku Wadani. Nate dan kawan-kawannya mengatakan kepada mereka bahwa Dayume masih hidup. Singkat ceritanya, Nate dan kawan-kawannya berhasil melakukan pendekatan kepada beberapa suku Wadani, dan Nate membawa salah satu dari mereka terbang naik pesawat untuk berround-round di atas. Dan nama orang tersebut adalah Nenwiki. Namun keadaan menjadi kacau ketika Mikayani datang untuk menyerbu Nate dan keempat kawan-kawannya dan menusuk mereka semua dengan tombak. Ternyata Mikayani dan kawan-kawannya marah karena Nenwiki beserta teman perempuannya berbohong kepada mereka. Nenwiki berkata kepada mereka bahwa mereka mau diserang sehingga mereka kabur. Dan Nenwiki berkata bahwa Dayume telah mati dimakan oleh mereka. Mendengar hal itu membuat Mikayani panas dan kawan-kawannya pun juga dendam dan emosi sehingga mereka menyerang Nate beserta kawan-kawannya. Pada saat serangan tersebut, Nate dan keempat kawannya tidak ingin menyerang kembali karena mereka tahu bahwa Mikayani dan kelompoknya belum siap untuk meninggal karena belum mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Pada saat Nate tergeletak dan belum mati, Mikayani ingin menusuknya lagi. Tetapi Nate mengucapkan bahasa Wadani yaitu Bua Bia Unumbua, yang artinya aku dan kamu sahabat sejati. Mendengar hal itu, Mikayani tersadar bahwa Dayume masih hidup dan ia menyesal atas perbuatannya. Ternyata Nate belajar bahasa itu dari Steve anaknya sebelum ia pergi, dan Steve telah bertanya kepada Rachel sebelumnya. Steve sengaja bertanya pada Rachel tanpa memberitahu Rachel bahwa Nate telah menemukan kediaman suku Wadani, karena dia tahu bahwa ayahnya sangat merahasiakan itu dari Rachel, sehingga Steve hanya mengatakan belajar suku Wadani tersebut hanya untuk hadiah ulang tahun ibunya. Adegan selanjutnya pun para tim SAR mencari jenazah Nate dan keempat kawannya, dan para tim SAR memberi kabar kepada para istri misionaris tersebut mengabarkan bahwa Nate dan keempat kawannya telah meninggal. Sekian alur cerita dari film End of the Spear atau Akhir Tombak. Ceritanya sangat menyedihkan ya teman-teman. Seandainya Nate mendengarkan saran dari Jim dan istrinya Jim, pasti mereka tidak akan terjadi seperti ini. Jikalau mereka memberitahukan ini kepada Rachel yang telah mengetahui bahasa Wadani, maka mereka akan belajar terlebih dahulu bahasa Wadani dan mereka pun dapat melakukan pendekatan dengan baik oleh suku Wadani tersebut. Ya teman-teman, film ini masih ada part yang keduanya, End of the Spear yang part kedua. Kalau teman-teman ingin melanjutkan part yang kedua, boleh komentar di bawah ya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like juga ya. Terima kasih teman-teman yang udah dari tadi stay di video ini. Tuhan Yesus memberkati.